Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, la ilaha illallah. Cepet deh, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi saat ini saya berada di wilayah Jawa Tengah ya, tepatnya di Desa Kuwu, Kecamatan Keradenan, Grobogan, Jawa Tengah. Dan di sini di depan saya ini adalah sebuah bumi yang bocor ya, yang lebih dikenal warga sini dengan sebutan Beduk Kuwu ya, yang dimana bumi ini ya selalu mengeluarkan letupan-letupan atau ledakan-ledakan seperti terlihat di depan kamera, dan ledakan-ledakan ini tidak pernah berhenti, terus menerusnya seperti ini ya teman. Jadi setiap detik, setiap menit itu meletus-meletus seperti ini. Beda dengan lumpur lapindo ya. Kalau yang di lumpur lapindo itu lumpurnya keluar karena ada unsur perbuatan manusia, yaitu kalau tidak salah pengeboran. Nah, insya Allah sangat besar sekali. Namun yang di sini ya teman-teman, ini asli atau murni dari alam. Dan keberadaan dari Beduk Kuwu ini sudah ada sudah dari zaman nenek moyang. Artinya sebelum adanya kerajaan ya, mungkin ya. Belum adanya kerajaan, atau ini memang sudah ada dari dulu, dari terbentuknya bumi ini mungkin ya. Jadi Beduk Kuwu ini sudah ada seperti ini. Dan kebetulan hari ini suasana cerah teman-teman, suasana cerah dan tidak hujan, sehingga kita bisa lebih mendekat ke lokasi ini. Kalau di sini pas musim hujan, yang saya injak ini tidak bisa diinjak karena sangat lembek. Nah, tidak hanya di sini teman-teman, di sebelah sana ada beberapa juga ya. Nah, di sana terlihat ada ledakan-ledakan dari lumpurnya atau lumpur yang meledak di sana. Nah, karena di lokasi ini ada beberapa titik ya, tidak hanya satu. Namun yang lebih besar sumber dari, ya anggaplah ini bumi bocor ya, karena seperti ini ya. Ini konon katanya bisa tembus laut selatan, sehingga mengikuti laut ya. Ketika laut pasang, maka ledakan di sini juga semakin kenceng. Dan ini semakin sore ya, semakin sore katanya juga semakin besar gitu loh teman-teman ledakannya. Jadi semakin besar karena apa? Pantai sendiri, laut sendiri kalau sore itu juga pasang airnya. Nah, kita tidak bisa nengah-nengah ya, karena kalau kita semakin ke sana maka semakin lembab. Ini apa ya yang saya injek ini lah, mentul-mentul ini. Masya Allah. Ada cerita di balik dari adanya tempat ini, tidak dari cerita leluhur, dongeng turun temurun, bahwa di sini dulu terjadi pertarungan antara Joko Linglung dengan buaya putih gitu ceritanya. Siapa Joko Linglung itu? Joko Linglung adalah putra dari Aji Saka. Nah, ketika Joko Linglung itu menemui ayahnya Aji Saka, itu diberi sebuah persyaratan. Kamu akan saya akui anak, itu ceritanya ya, tapi kamu harus bisa mengalahkan buaya putih atau siluman buaya putih gitu yang ada di Laut Selatan. Setelah itu terjadilah pertengkaran atau pertarungan hebat. Namun pertarungan itu tidak di atas daratan ya, di dalam tanah ceritanya seperti itu. Bertarung di dalam tanah ya, sampai ya seperti apa prosesnya sehingga terbentuklah sebuah lorong-lorong di dalam tanah, sehingga menembus di beberapa titik. Yang di sini juga tidak hanya di sini teman-teman, ada juga di namanya Beduk Cangkringan, ada juga Beduk Ngramsan, terus ada Beduk Kesongo ya.
dan juga banyak sekali beduk-beduk kecil yang lainnya. Kenapa dinamakan beduk? Karena letupan yang keluar dari perut bumi ini itu seperti itu, beduk gitu suaranya, makanya disebutlah dengan nama beduk. Dan ini karena tepatnya di Desa Kuwu, maka ini adalah namanya beduk Kuwu, dan yang ada di Desa Cangkringan dinamakan beduk cangkring. Dengan luas kurang lebih sekitar 14 hektar kalau tidak salah ini ya teman-teman, sangat luas sekali. Dan ini semuanya adalah luberan atau luapan semburan lumpur yang keluar dari beberapa titik lumpur yang keluar dari perut bumi seperti ini. Namun fenomena alam ini juga ada membawa berkah bagi warga sekitar sini ya. Jadi sebagian warga memanfaatkan air dari hasil serapan ketika lumpur itu kan keluar teman-teman seperti ini ya, keluar. Terus proses pengeringannya itu airnya tidak masuk kembali ke tanah, namun mengalir di salah satu titik. Dibuatkan kubangan dan airnya itu asin. Nah ini untuk memperkuat bahwa memang ada kaitannya bahwa beduk Kuwu ini bisa tembus laut selatan karena apa? Airnya itu asin gitu loh teman-teman. Jadi air yang asin itu dimanfaatkan sebagai garam untuk bahan membuat garam, dan garamnya itu sangat banyak manfaatnya, kandungannya sangat banyak manfaatnya untuk pengobatan, dan juga untuk bumbu dapur. Rasanya juga lebih enak daripada garam-garam yang lainnya. Nah, di sana juga ada ya. Di sana juga ada letupan-letupan dan banyak sekali ya, kalau dihitung banyak lah ini. Saya juga pernah baca artikel bahwa daerah sini dulu merupakan bekas laut purba gitu teman-teman. Jadi di wilayah Purwodadi, Grobogan sini itu dikelilingi oleh gunung yang sebelumnya di masa lampau itu adalah merupakan sebuah lautan. Sehingga kenapa air laut yang laut yang menjadi daratan itu karena dikelilingi oleh gunung, sehingga mungkin masih ada sisa-sisa unsur lautnya atau air laut itu tidak habis di dasar bumi gitu loh. Sehingga ya seperti mungkinkah dulu di sini juga ada gunung di dalam laut. Ini masih mengira-ngira ya, jadi gunung aktif di dalam laut, karena ini dulu ada yang memprediksi bahwa daerah sini dulu adalah lautan purba gitu. Nah, jadi gunung di bawah laut, sehingga di lempengan bumi ya masih ada kandungan air lautnya, sehingga ledakan ini ketika mengeluarkan air dan airnya dibuat garam, dan jadilah garam. Aromanya rasanya juga asin seperti garam-garam laut lainnya. Sangat luar biasa sekali ya. Memang di beberapa kesempatan kemarin kita pernah kesini juga mereview tempat ini, dan ini kita tadi kebetulan juga lewat, kita mampir kita review lagi. Dan karena saya sempat mendengar bahwa di sini ketika kemarin ada pasca gempa bumi di Tuban itu luapannya sangat luar biasa, tingginya ada sekitar kurang lebih 10 atau 15 meter ya waktu itu. Tapi ya tidak lama ya, berbarengan dengan gempa bumi di Tuban ya, karena mungkin lempeng bumi kan ada keterkaitannya juga ya, saling sambung atau gimana ya di bawah sana. Ketika ada gempa maka di sini juga ikut reaksi gitu loh teman-teman ya. Katanya di sini kalau semakin sore ya ledakan ini semakin besar, makanya ini kita tunggu, kita bersabar di sini menunggu. Siapa tahu nanti kita dapat rezeki bisa melihat fenomena ledakan dari beduk Kuwu ini yang katanya ketika menjelang maghrib itu bisa lebih besar gitu ya. Tempat ini ya dulunya merupakan sebuah kawasan yang wingit.
Jadi kalau sekarang sudah ramai karena di dekat dari sini jalan raya dan sudah ramai ya pada hari sekarang. Dan sore hari ini juga banyak sekali ya teman-teman, pengunjung yang datang masih ada, dan di sana juga banyak penjual garam. Jadi tidak hanya lumpur, ada juga asap, dan aroma asap ini mirip dengan aroma gas, seperti ada belerangnya. Yang mengeluarkan ledakan di sini kayaknya hanya di Beduku sini, karena di Beduk Ramesan itu hanya letupan kecil, namun juga menyemburkan lumpur, tapi tidak sampai meleduk, tidak sampai mengeluarkan gelembung seperti yang terlihat di sini. Nah, seperti itu. Insya Allah. Ini sangat besar ini. Ini yang saya maksud sangat besar ya. Oke, Pak. Kita coba geser ke sana ya, teman-teman ya. Ini kalau pas hujan tidak bisa lewat sini. Ini kebetulan kering. Sangat luar biasa sekali. Pulau Jawa memang sangat terkenal, banyak tempat-tempat yang sangat ya aneh-aneh ya, teman. Nah, di antaranya di sini sebuah bumi bocor yang ada ceritanya dengan kisah leluhur keberadaan Haji Saka dan putranya yang bernama Joko Linggo. Insya Allah. Sangat beda dengan lumpur lapindo. Kalau lumpur lapindo kan sekali meledak itu sudah sampai membanjiri berapa hektar sehingga rumah-rumah terendam. Namun di sini ledakan ini malah membawa manfaat, jadi para petani garam ini bisa mendapatkan rezeki ya. Nah, berhenti teman-teman, dengan ledakan terakhir tiba-tiba berhenti. Teman-teman, jadi saya akhiri ya untuk tayangan dalam video kali ini. Mudah-mudahan sedikit bisa membawa manfaat, hiburan, dan tambahan wawasan tentang ragam keunikan Pulau Jawa yang masih banyak menyimpan rezeki, masih banyak menyimpan misteri yang ya, diantaranya di tempat ini Beduku yang berada di Desa Kuwu, Kecamatan Keradenan, Grobogan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sebagai manusia biasanya saya ada dari salah hilaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.